di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Hold back that feeling that I miss you. 'Cause I just realized that we are not together. And I wish you don't replace me with an Linci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kan, pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Kita nggak usah ngomongin politik dulu ya, kita ngomongin anak-anak muda dulu nih. Ngomongin si Vicky Naki sama Ari Tambayong. Jangan ngurusin Surya Paloh aja atau Anies Baswedan aja. Bosen politik ya. Atau ngurusin Habib Rizik. Kita ngurusin anak muda. Kemarin saya lihat itu videonya siapa itu, Ari Tambayong lagi Omid TV, judulnya haters bilang ini editan, karena dia tahu-tahu nongol sama si Jocelyn ya. Jocelyn langsung datang, itu pacarnya Ari Tambayong, langsung dari Berlin 17 jam ke Jakarta. Coba mau liburan, dia suster 3 minggu katanya libur di sini. Tapi sebelumnya si siapa, Ari Tambayong kan baru ditinggal pacarnya masih Songgul yang akhirnya selingkuh sama si Dullah itu. Dia udah 2 kali ke sana puasa di sana si Ari Tambayong itu. Berapa bulan gitu di sana, 2 kali bolak-balik ke Turki ya. Pertama ketemu si Songgul, kedua terus diselingkuhi sama si Songgul, akhirnya berkawan terus menjadi pacarnya orang Jerman. Sama-sama si Jocelyn itu sama-sama mereka bermula dari Omid TV ya. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah gejala baru ya, gejala anak-anak muda itu bisa cari uang itu lewat YouTube sekarang ya. Masuk si Ari Tambayong itu, dia bolak-balik ke Turki itu ngeraktirin teman-teman Omid TV seperti si Azra Boysak, si Sude, si Nida, kemudian si siapa lagi itu, Jocelyn, terus macam-macam temennya itu uangnya dari mana? Kan dari gajian dari AdSense di Omid TV, dari YouTube ya kan. Ongkos pesawat pulang pergi 4 kali pesawat ke Turki dari Jakarta ke Istanbul itu uang siapa? Terus keliling kemana-mana, ke Hagia Sophia, ke Selat Bosporus, ke mana-mana itu, ke Skudar, ke Pendik lah. Waalaikumsalam. Itu macam-macam itu karena uang dari
penghasilan dari YouTube ya. Ini YouTube dilupakan oleh banyak anak-anak muda ini. Kemarin waktu saya lihat Pak Im Wong itu satu mobil di Pekanbaru mau ke rumahnya Vicky Naki, dia heran. Oh, Vicky Naki yang umur 22 sudah beli rumah 2. Saya nggak dikasih tahu si Vicky Naki udah beli rumah 2. Satu rumah untuk dirinya sendiri dan satu rumah untuk orang tuanya. Jadi umur 22 si Vicky Naki itu yang punya pacar orang Turki juga namanya Tuba Kiara. Udah 6 kali bolak-balik dia ke Turki, udah 6 session itu. Si Vicky Naki bikin vlog sama pacarnya Tuba Kiara, mahasiswa HTCP di Ankara itu ya kan, jurusan gizi gitu. Itu kata Pak Im Wong, saya aja beli rumah pertama itu umur saya 34 tahun ya. Sementara si Vicky Naki luar biasa katanya. Dia sebagai YouTuber beli rumah sampai 2 di usia 22 tahun. Jadi YouTube ini benar-benar menghasilkan ya. Kalau kata komisioner hak asasi manusia PK, kan dia ahli statistik, dia mengatakan sarjana di Indonesia umur 23 tahun pasti nggak punya rumah. Ya, tapi dengan YouTube itu diterobos ya oleh siapa? Oleh Vicky Naki, umur 22 dia sudah punya rumah 2 dengan hasil dari YouTube. Sebagai YouTuber ya, YouTubernya AHA, judulnya AHA, akun channelnya. Sementara si Atta Halilintar yang ijazahnya SMP dan waktu dulu katanya waktu di podcastnya Haji Omah Irama diwawancara itu si Atta Halilintar dulu waktu mau ngambil ijazah SMP nggak bisa karena nggak ada duit, akhirnya nggak tahu ijazahnya itu sampai mana SMP pendidikannya, dan kemudian dia menjadi seorang entrepreneur, seorang pedagang dan menggunakan YouTube untuk jualan, untuk bisnis dan juga untuk bikin konten-konten yang kreatif itu. Atta Halilintar dalam usia 23 tahun dia bisa beli satu rumah seharga 30 miliar tanpa uang orang tua karena dari YouTube. Jadi kita harus lihat ya dunia baru ya, jangan politik aja, jangan ngurusin survei-survei yang dibayar dan kecenderungan pejabat kita yang hidupnya hedonis ya, mementingkan duniawi kenikmatan duniawi, hedon itu. Sementara anak-anak muda ini terkapar di mana-mana ya, hanya menanti pekerjaan-pekerjaan yang gajinya itu UMR ya, upah minimum regional, dan diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja Omnibus Law yang juga mempekerjakan atau memposisikan buruh itu pada tingkat yang tidak menguntungkan ya untuk pengembangan diri mereka. UMR paling 5 juta, 5, sekian ya di Jakarta itu. Tanggal 5 sudah koma. Jadilah pakailah YouTube ya. Si Ari itu konten-kontennya waktu di Turki kita lihat dia punya teman-teman di Umi TV dan kemudian dia ikuti kan. Dia sambangi di Turki, dia pergi ke Turki ketemu dengan si Nida, ketemu dengan si Buse, ketemu dengan Azra Boysa, ketemu dengan siapa lagi tuh? Jocelyn. Banyak ketemu dengan orang-orang Turki. Jadi konten-kontennya lebih kaya dibanding si ini ya, si Tuba Kiara dan Vicky Naki ya. Konten-konten karena dia banyak teman dan dia bikin vlog-vlog bersama teman-teman Turki pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris campur ya begitulah ya, campur Turki ya. Jadi kekuatan dari Ari Tambayong dia bisa merasa lawan bicaranya itu strangers, orang-orang asing itu yang dia kenal di Umi TV, dan kemudian dia bertemu dalam real life itu dia bisa punya tema-tema pembicaraan yang kaya dan kemudian membuat partner bicaranya itu merasa nyaman sehingga banyak teman dia, meskipun baik di Umi TV, Omegle ataupun di real life, di kehidupan nyata di Turki waktu dia ke sana itu ya. Sementara kalau Vicky Naki dia selalu hanya berdua umumnya dengan Tuba Kiara itu ya. Jadi dari segi konten lebih kaya Ari Tambayong ya dibanding Vicky Naki, tapi dari segi penjagaan nilai-nilai Islam ya, konten-konten dari Vicky Naki itu lebih
lebih cocok dengan Timur ya, dengan Indonesia yang masih menjunjung nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai Islam. Lebih terjaga nilai-nilai Islamnya di konten-konten Vicky Naki dan Tuba dibandingkan Ari Tambayong bersama Jocelyn yang selalu sentuhan tangan dan lain-lain ya, dibanding dengan Ari Tambayong dan teman-temannya yang saya sebut tadi. Meskipun Vicky Naki juga ketemu dengan si Agustina di Wales, ya, tapi tetap terjaga ya. Terus dengan Rihanna di Romania itu. Jadi poinnya ya, sekarang era baru, ya, zaman baru, dan Allah menitipkan YouTube ya, untuk siapa? Untuk manusia abad 21. Dan YouTube tidak dititipkan oleh Allah ke manusia abad 8, tidak dititipkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau dititipkan ke manusia abad 8, tentu YouTube itu akan dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk bisnis dan berjuang. Itu sudah bisa dipastikan. Tapi YouTube itu sengaja dititipkan Allah kepada manusia abad 21, kepada saya dan kepada Anda. Dan kepada anak-anak Anda dan kepada cucu-cucu Anda, kepada keponakan-keponakan Anda. Jadi kalau Anda sebagai orang tua ya jangan ngurusin pensiun aja, jangan ngurusin cucu aja. Jadi YouTuber ya nggak apa-apa. Saya juga jadi YouTuber mulai umur 57 ya, sekarang 62, 5 tahun yang lalu ya. Lumayan, sudah ada 8.100 video ya. Dan sudah ditonton 50 juta viewers sekian ya, hampir 55 ya, 54 sekian ya. Jadi insya Allah meskipun kita ngomongnya itu tidak teratur, gitu, nggak sistematis, apa adanya, dan jangan jadi orang pintar di depan kamera YouTube, depan HP, tapi jadilah diri sendiri. Moga-moga ini omongan yang menginspirasi ya, meskipun Gondrong Labanan itu juga ijazahnya hanya sanawiyah dan hilang, sehingga dia kalau ditanya ijazahnya apa, yang ada tinggal SD, itu juga bisa survive. Dia punya channel namanya Gondrong Labanan dan Gondrong Labanan New. Dengan 2 channel itu yang masing-masing viewernya lebih banyak dari saya, itu dia sudah tentu tidak mengharapkan penjualan dari baksonya dan alat-alat pancing. Dia betul-betul full sekarang jadi seorang YouTuber yang memberikan inspirasi dan hiburan dari channelnya yang sederhana, yang dia mulai dengan sebuah HP yang ditambatkan, disangkutkan di pohon ya, dengan tema-tema mancing yang sederhana, yaitu Gondrong Labanan. Sudah 10 menit, moga-moga ini menginspirasi ya. Intinya jadilah YouTuber, karena yang YouTuber pertama itu adalah orang Islam, yaitu Jawed Karim, yang saat itu dia ngomong monolog 19 detik di depan Me at the Zoo. Saya berada di kebun binatang di San Diego, di Amerika, dan itulah YouTube pertama yang muncul di alam semesta pada tanggal 23 April 2005 ya. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu, itu sekitar 18 tahun yang lalu ya. 18 tahun yang lalu, lihatnya, klik channelnya Jawed, JAWED, hanya 1 isi videonya, video yang sangat bersejarah, yaitu 19 detik yang berjudul Me at the Zoo ya, saya berada di kebun binatang. Jawed Karim yang ditonton lebih dari 200 juta viewers, dan sekarang dia menjadi orang yang kaya raya karena mengenalkan platform YouTube. YouTube adalah broadcast for yourself, YouTube adalah TV milik Anda sendiri, tergantung mau diisi apa, terserah Anda. Silahkan Anda komentari di bawah ini dan like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.